Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda orang yang mempunyai kekuatan gaib tingkat tinggi, ataupun ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi. Kekuatan itu berasal dari Tuhan. Kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dari itu, setiap orang, setiap manusia itu memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap orang itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Ada orang itu mempunyai kelebihan bisa menyembuhkan orang sakit, dan ada orang tersebut juga bisa membuat orang ini luluh hatinya. Itu juga ada, kan gitu ya. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, lalu apa saja sih tanda-tanda orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi? Sebenarnya banyak di sekitar kita orang yang memiliki kekuatan gaib, tetapi kita ini tidak mengetahuinya. Jarang yang mengetahui orang tersebut memiliki kekuatan gaib atau tidak. Bahkan kita sendiri ini loh, walaupun memiliki kekuatan gaib, itu juga jarang menyadari, jarang tahu bahwa kita ini memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas itu, membahas tanda-tandanya, membahas ciri-cirinya, supaya kita menjadi tahu, supaya kita belajar mengetahui apa yang tidak kita ketahui, kan gitu ya. Langsung saja, tanda-tanda orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi. Yang pertama, biasanya orang tersebut itu ketika berjabat tangan kepada orang lain, itu akan merasa ada energi yang berbeda. Ada getaran-getaran energi seperti orang kesetrum. Ini kalau kita berjabat tangan kepada orang yang memiliki kekuatan gaib. Masa seperti itu? Ya, memang seperti itu sahabat. Memang ada. Kalau seumpama kita memiliki kekuatan gaib dan ketika ada orang yang berjabat tangan dengan kita, maka orang yang berjabat tangan dengan kita itu akan merasakan seperti getaran seperti itu. Ini karena apa? Kita energinya ini sangat tinggi. Energi yang ada di dalam diri kita, energi pada diri kita ini sangat tinggi, sehingga orang lain yang berjabat tangan, yang berkontak langsung dengan kita ini bisa merasakan energi kita. Itu. Kemudian tanda-tanda orang yang memiliki kekuatan gaib yang selanjutnya, itu biasanya orang tersebut itu mempunyai daya kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misal seperti ini, misal orang-orang yang ada di sekitarnya ini dalam keadaan bersedih gitu ya, ataupun dalam keadaan berduka. Kemudian kita ingin mencairkan suasana, kita ingin suasana ini menjadi lebih fresh gitu ya, lebih bahagia. Maka ketika kita melakukan sesuatu, yaitu untuk menghibur mereka, itu mereka akan terbawa, mereka akan merasa bahagia gitu, dan dia akan melupakan sedikit dukanya tersebut. Ini biasanya seperti itu. Kita itu sangat berpengaruh di dalam lingkungan kita, dan kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, itu biasanya orang tersebut itu sering bermimpi tentang dunia gaib. Entah itu makhluk gaib atau alam-alam gaib. Dan ketika dia bangun dari tidurnya tersebut, itu dia akan ingat, dia akan mengingatnya.
Jadi tidak ada yang kelupaan. Apa yang diimpikan tadi, apa yang dialami di dalam mimpi, itu dia tidak akan lupa. Jadi dia ketika bangun tidur itu akan ingat. Nah, biasanya juga orang tersebut itu juga sering mengalami ketindihan. Nah, kalau kita mengalami ketindihan, itu biasanya kita juga mempunyai bakat untuk di dunia gaib. Maksudnya kita mempunyai bakat spiritual gitu ya, ahli spiritual. Tetapi itu semua juga butuh diasah. Itu semua juga butuh ditirakati supaya bakat-bakat yang terpendam tersebut di dalam diri kita itu akan bisa menjadi nyata dan kita bisa membuktikannya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, biasanya orang tersebut juga sering bermimpi seperti terbang, seperti terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, dan ketika itu juga ketika dia mimpi jatuh itu juga seperti dia kaget gitu, terkaget sendiri seperti dalam keadaan nyata gitu ya. Dan biasanya juga dia bermimpi seperti melayang gitu ya, atau kalau di dalam orang Jawa itu bisa dikatakan merogoh sukmo. Jadi sukma kita itu di dalam mimpi tersebut itu akan jalan-jalan di dalam dunia gaib. Itu memang ada sahabat. Jadi ketika kita mimpi, sukma kita itu akan masuk ke dalam dunia gaib. Dan makanya ketika kita seperti orang jatuh gitu ya, ketika kita mimpi jatuh, kita akan terbangun. Itu karena apa? Sukma kita ada di dalam gaib tersebut, di dalam mimpi tersebut, sehingga kita bisa merasakan apa yang ada di dalam mimpi tersebut. Dan ketika kita bangun, kita juga akan mengingatnya terus, mengingatnya apa yang tadi diimpikan. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, biasanya orang tersebut itu sering didekati, bahkan dihinggapi oleh serangga-serangga. Misalnya kita sering didekati dan dihinggapi seperti capung, terus kupu-kupu, kemudian ada kunang-kunang, itu akan menghampiri kita, bahkan menghinggap di tubuh kita. Biasanya juga kita sering didekati oleh kucing gitu ya. Kucing itu biasanya dia merasakan energi di dalam diri kita. Maka ketika ada kucing yang mendekat kepada kita, maka kucing itu merasakan energi yang ada di dalam kita. Makanya ketika kita didekati kucing, jangan kok kita malah memarahinya, kita memukulnya, tetapi elus-elus saja kucing tersebut. Siapa tahu kucing itu mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, itu biasanya orang tersebut itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Baik itu dengan media penciuman atau perasa, ya, atau bahkan penglihatan, dia bisa menyaksikan langsung makhluk gaib tersebut, atau bahkan dia bisa berkomunikasi secara langsung. Seperti ketika kita berbicara kepada manusia atau kepada teman kita, kita seperti itu juga bisa. Itu. Jadi kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi kepada makhluk gaib itu sangat besar. Dan ini juga perlu diasah ya sahabat, perlu ditirakati, perlu untuk belajar gitu ya. Jadi kita harus berguru kepada orang yang benar-benar di dalam ahlinya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, biasanya orang tersebut mampu melihat suatu tempat atau melihat seseorang itu dari jarak jauh. Atau bisa juga namanya diterawang gitu ya. Misal kita ada di Surabaya seumpama, dan ketika teman kita ada di Jakarta seumpama ini, teman kita ada di Jakarta dan kita ada di Surabaya. Ketika kita fokus terhadap suatu tempat tersebut atau fokus terhadap teman kita tersebut, itu akan kelihatan. Ini kalau mempunyai kekuatan tingkat tinggi ya, kekuatan gaibnya di dalam dirinya ini mempunyai yang tingkat tinggi, energinya yang sangat tinggi. Itu biasanya bisa untuk menerawang seperti itu bisa.
Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, biasanya apa yang orang tersebut pikirkan gitu ya, itu akan menjadi kenyataan. Opo sing di batin itu bakal jadi kenyataan. Jadi apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu akan menjadi kenyataan. Biasanya seperti itu. Bahkan mungkin sahabat-sahabat banyak yang mengalami seperti itu. Kalau memang sahabat-sahabat memiliki pengalaman seperti itu, silahkan panjenengan ceritakan di komen gitu ya. Nanti kita saling tukar pemikiran, kita saling bertukar pengalaman gitu ya. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi, biasanya orang tersebut itu mampu melihat aura, baik itu di makhluk hidup maupun di benda mati. Ya, jadi dia itu bisa merasakan aura, bisa melihat aura, bisa merasakan energi, baik itu di makhluk hidup maupun di benda mati. Itu biasanya dia bisa mendeteksi. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya ataupun tanda-tanda yang terakhir, orang yang memiliki kekuatan gaib, itu biasanya orang tersebut mempunyai daya penyembuh yang sangat bagus. Daya sembuhnya di dalam orang tersebut itu sangat amat bagus. Sehingga ketika ada orang sakit, baik itu sakit karena gaib ataupun sakit karena medis, ketika disentuh dengan tangannya saja, itu sudah sembuh orang tersebut. Dengan izin Allah tentunya. Ya, karena sesuatu di dunia ini, apapun yang terjadi, itu dengan izin Tuhan. Hanya dengan izin Allah. Jadi ketika dia ditaruh di dalam orang yang sakit tersebut, maka orang yang sakit tersebut juga akan sembuh. Ketika misalnya ada orang yang kesurupan misalnya, ketika orang tersebut masuk ataupun dilihat saja, maka orang yang kesurupan tadi, jinnya itu juga akan lari, terbirit-birit menghindari orang tersebut. Itu. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda orang yang memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi. Walaupun panjenengan memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi di dalam tubuh panjenengan, dan ketika tidak panjenengan asah gitu ya, ketika tidak panjenengan pergurukan, ketika tidak diasah, maka juga tidak akan bermanfaat sahabat, maka juga tidak bisa digunakan. Maka jalan satu-satunya ketika Anda memang memiliki kekuatan spiritual atau merasa ada yang berbeda di dalam diri Anda, silahkan panjenengan mencari guru. Silahkan panjenengan mengasah kemampuan panjenengan. Silahkan panjenengan mengasah bakat-bakat gaib yang terpendam di dalam diri Anda. Maka ketika sudah diasah di orang-orang yang tepat, ketika sudah diasah di orang-orang yang benar, maka apa yang ada di dalam diri Anda itu bisa dipergunakan dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.